Nah, setelah kita melihat video tadi, kita sama-sama meringkas apa saja yang ada di video tadi. Nah, di sini ada bagian pohon keluarga. Ada papa, ayah, mama, ibu, keke, kakak laki-laki, Cie, kakak perempuan, Titi, adik laki-laki, Mei, adik perempuan, dan saya. Di sini kosakatanya ada ce, ini, na, itu, she adalah, shenme apa, jiao dipanggil, xiansheng tuan, furen nyonya, jiaren keluarga, dan bushi bukan. Nah, inilah 9 kosakata tambahan yang akan kita pelajari. Nah, bagaimanakah penggunaan kosakata-kosakata ini ke dalam kalimat? Penggunaan kosakata dalam kalimat. Mari kita pelajari sama-sama. Penggunaan kosakata ce. Ce diartikan sebagai ini. Nah, contoh penggunaannya ce se wo de papa, yang artinya ini adalah ayah saya. Nah, wo itu diletakkan di awal kata ayah, ibu, kakak laki-laki, dan seterusnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ayah saya. Sayanya diletakkan di akhir kata ayah. Sedangkan kalau di dalam bahasa Mandarin, saya ayah atau wo papa, yang artinya kata saya diletakkan di depan kata ayah. Seperti itu perbedaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Nah, kita lanjutkan penggunaan kosakata na. Na artinya tuh itu. Contohnya, na shi wo de mama, yang artinya itu adalah ibu saya. Ada lagi penggunaan kosakata shi dan bu shi. Shi diartikan sebagai adalah dan bu shi diartikan sebagai bukan. Bu artinya tidak, sedangkan bu shi bukan. Jadi di materi ini kita akan mempelajari kata bu shi, yaitu bukan dan shi adalah contoh penggunaannya. Ta shi shui, dia adalah siapa. Ta bu shi wo de didi, yang artinya dia bukan adik laki-laki saya. Nah, inilah penggunaan kosakata-kosakata dalam kalimat. Nah, bagaimana perkenalan keluarga kita di dalam teks atau sebuah cerita? Nah, bagaimana penggunaan kosakata selanjutnya? Penggunaan kosakata xiansheng dan furen. Xiansheng artinya adalah tuan. Furen artinya nyonya. Nah, bagaimana cara pengaplikasian atau rumus penggunaan dalam kalimatnya? Nah, nama orang plus xiansheng. Nama orang plus furen. Misalnya, Chen Xiansheng yang artinya Tuan Chen. Chen Furen artinya Nyonya Furen. Jadi penerapannya adalah nama orang terlebih dahulu, misalnya Hasan, baru Tuan, yaitu Hasan Xiansheng. Tapi dalam bahasa Indonesianya artinya Tuan Hasan. Seperti tadi, ayah saya, wo papa. Kata wo diletakkan di depan kata ayah, ibu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata saya diletakkan di belakang kata ayah, ibu. Sedangkan di kata xiansheng diletakkan juga di belakang nama orang. Contohnya itu Hasan Xiansheng, Chen Xiansheng yang artinya Tuan Chen, Tuan Hasan, seperti itu. Nah, inilah penjelasan kosakata-kosakata dalam penggunaan kalimat.
Tadi kita sudah mempelajari dalam penggunaan kalimat. Nah, kita terapkan dalam sebuah teks atau cerita menjadi contoh perkenalan keluarga. Bagaimanakah contoh perkenalan keluarganya? Nah, di sini ada contohnya. 我叫凡妮，这是我家人。Hasan 先生是我爸爸，萨莉夫人是我的妈妈，阿丽是我哥哥，萨莉是我的姐姐，米达是我的妹妹，Jimmy是我的弟弟, yang artinya nama saya Fanny. Ini adalah keluarga saya. Tuan Hasan adalah ayah saya. Nyonya Sari adalah ibu saya. Ali adalah kakak laki-laki saya. Sari adalah kakak perempuan saya. Mita adalah adik perempuan saya. Jimmy adalah adik laki-laki saya. Nah, inilah penjelasan materi-materi di bab ini. Selanjutnya, ini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Yang pertama, silakan kalian membuat pohon keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, dan adik perempuan. Nah, setelah itu, inilah tugas-tugas untuk kalian kerjakan hari ini. Selamat mengerjakan. Jayo!